kayak misalnya kita mau propose pemain ini sebagai lead gitu, Mmm. terutama perempuan ya, Mmm. gitu. Itu pasti sering banget kayak, "Oh dia bukan lead material." Oh You know wow, what I mean? this is new for me. Sebetulnya yang dialami oleh Mila itu agak mirip dengan, apa yang aku sedang alami sekarang, secara periode gitu ya. Oke, balik lagi di podcast Rame Rahasia Media bareng gua Aulia Adam. Di episode kali ini kita bakal banyak ngobrolin tentang beauty standard dan gimana film ngebentuk dan reshaping tentang standar ini. Bareng gua sekarang nggak sendiri, Mhm. deg-degan sebenarnya. Nafas Dam. Ada anchor dan juga host podcast di sini Kak Marissa Anita sebagai aktor dan juga media. Jadi kita nanti bakal banyak ngobrolin gimana sih sebenarnya standard beauty di media, di film juga. Mhm. Sama Mas Lucky, my idol. Asik. Mas Lucky sebagai direktur dan filmmaker yang bakal juga ngobrolin tentang standard beauty dan gimana sebenarnya filmmaking di mata filmmaker sendiri gitu ya. Mungkin sebelum ngobrolin beauty standard, aku mau ngobrol tentang kenapa berdua tertarik dan akhirnya terjun ke film. Mungkin dari Kak Marissa dulu yang sebelumnya kan jurnalis gitu dan di media. Iya, heeh. Ceritanya gimana? Sebetulnya sebelum aku jadi jurnalis itu aku main teater amatir tapi ya, dan itu adalah permulaan aku ketemu sama Lucky sebetulnya. Selamat pagi malam. Sebelumnya bahkan, karena Lucky nonton pertunjukan teaterku. Terus dia punya skrip, terus akhirnya kita berkolaborasi. Jadi masuk ke film tuh sebetulnya karena Lucky juga. Pas dia selesai nonton aku teater, dia punya skrip, kita saling kontak, terus dia bilang, "Kamu mau nggak, main film nih? Aku ada naskah." Ya aku maulah, selama ini aku cuma acting di panggung doang. Jadi ya karena Lucky aku sekarang ada di film. Thank you Lucky. Tapi sebelumnya emang suka film. Banget, oh my god. Sejak kapan? Dari kecil, aku tuh parah banget sih ini emang. Film pertama yang aku tonton itu adalah film body horror, look. Itu semi seksual ya, Reanimator. Oke, iya iya. Kamu tahu kan? Tapi sebenarnya film itu memang tidak pantas ditonton anak-anak, tapi zaman dulu orang tua kita nggak ngerti ya, kayaknya nggak ngerti ada batasan umur. Jadi aku nonton film itu, dan sejak itu tuh kerjaanku memang nonton karena bapakku suka banget film. Jadi kita punya VHS zaman dulu, udah gitu pindah ke Laserdisc, udah gitu VCD, DVD, sampai akhirnya kita sekarang punya streamers. So film is my life. That's why I'm so grateful to be here and Lucky was a big part of my career in film. Kalau Mas Lucky suka film sejak kapan? Aku dari kecil emang suka nonton dan dulu tuh dekat rumah ada penyewaan Laserdisc gitu. Dan jadi aku kan nggak tahu ya film-film apa nih gitu, tapi pokoknya tiap kali mbaknya selalu kayak ngasih tahu, "Ini ada nih yang baru-baru," gitu. Aku kesana aku ambil gitu, terus aku nontonlah Pulp Fiction. Oh. Aku nonton The Piano karyanya Jane Campion yang betul-betul I have no idea what's going on. Nontonnya berat dia masih Iya, kecil iya. ya. Jadi itu exposure-ku ke film gitu dari nonton di rumah actually. Dan juga akhirnya aku dulu waktu SMP SMA kan ada kelas bahasa Inggris yang terus disuruh bikin teater-teater. Kayak Romeo and Juliet, you know, classic stories. Yang terus karena aku nggak mau tampil, jadi aku maunya di belakang layar gitu. Karena aku nggak mau tuh harus ngafalin itu semua kan. Terus naturally aku jadi nyuruh-nyuruh gitu. Udah nih gini aja gitu. Well I didn't know kalau itu tuh directing gitu. Jadi kurang lebih dari situlah. Tapi mimpi muncul mimpinya sebagai director tuh kapan? Dari sejak kecil itu? Aku akhirnya kuliah kan, aku kuliah film gitu karena to be honest I didn't know why. Mungkin karena my passion nonton aja ya gitu. Jadi I was just curious kayak how it's made gitu. Kak Mar kan sebagai jurnalis TV lagi gitu, seorang yang dilihat di depan layar, terus juga sebagai aktor gitu yang profesinya juga dilihat di depan layar gitu. Seberapa real sih sebenarnya pengalaman tentang dituntut untuk
tampil sesuai standar tertentu gitu di profesi ini? I don't know, kayaknya nggak pernah ada orang yang ngomongin aku secara fisik, tapi pernah nih gara-gara flag ini nih. Itu kenapa Marissa mukanya hitam-hitam? Orang TV. Terus dalam hatiku, ya ini karena waktu aku zaman reporter, aku di bawah matahari sering jadi ada noda-noda hitam matahari alias flag. Tapi aku nggak ambil pusing sih. I don't really allow myself to feel the pressure. I just don't. Karena aku pikir ya udahlah ya, orang mau ngomong apa, yang penting gue bawa diri sebagaimana gue mau membawa diri. If they like it, they like it. If they don't like it, ya udah. Aku nonton yang podcast In Her View, Yes. yang kalian ngomongin tentang beauty standard juga. Yes. Situ kamu ngobrol tentang ada beauty standard yang Indonesia national gitu, ada yang enggak gitu. Dan pengalaman sebagai aktor ternyata itu ada gitu di industri, tentang gimana film mau ngelihat perempuan yang Indonesia banget. Dan aku kaget Kak Marissa di situ ngomong nggak ngerasa kalau beauty standard Indonesia itu ada di kamu gitu. Enggak. Tapi itu kan persepsi lagi-lagi ya, Dam. Jadi sebetulnya kecantikan itu benar-benar subjektif. Tergantung yang ngelihat gitu. Tapi memang kalau misalnya di televisi dan selama ini dengan adanya produk-produk pemutih dan sebagainya, seakan-akan yang dianggap cantik itu kulitnya harus putih gitu kan. Dan sejak dulu juga aku tidak setuju dengan itu. Karena perempuan Indonesia jarang banget yang kulitnya putih. Karena kecantikan itu benar-benar bisa dilihat dari bentuk apapun, warna kulit apapun, rambut warna apapun, panjang atau pendek. Nah, tapi beauty standard itu kan sebenarnya iya mungkin lebih banyak dibahas dan dekat dengan perempuan, tapi laki-laki kan juga Emang iya ya? punya beauty standard sendiri gitu. Oh iya. Menurut Mas Luki gimana? Iya nggak? Terutama di film ya, maksudnya kan juga ada syarat berpenampilan menarik gitu, yang aktor seperti apa yang misalnya kita harus sering muncul di film-film kita. Sebenarnya di filmmaking sendiri ada nggak yang kayak gitu, Mas? Aku yakin ada, tapi personally aku tidak menjadikan itu sebagai bagian dari gimana aku berkarya gitu. Karena waktu kuliah tuh aku inget banget aku belajar film theory. Dan ada teori soal the male gaze gitu. Dimana emang kamera itu tuh historically, karena jarang sekali sutradara perempuan kan, dari dulu itu it's condition untuk memportray perempuan dari kacamata heterosexual male gitu, dimana menjadikan perempuan sebagai this object of desire gitu. Dan itu subconscious banget masuk ke penonton ya kan. Kalau lo nonton film-film Hollywood in the 80s lah gitu, kita atau you watch James Bond gitu kan, gimana male gaze banget itu loh. Iya kan, keluar terus kameranya sweeping the body gitu, ya kan, terus dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nah itu tuh it's a conscious decision gitu untuk menciptakan this kind of perception on women gitu sih. Jadi ketika aku belajar itu, ya I was surprised gitu kalau ternyata selama ini kita di precondition untuk melihat seperti itu tanpa kita sadari gitu kan. Betul. Jadi aku jadi punya awareness akan itu gitu. Dan gimana kita melihat karakter itu sebagai subjek dan bukan sebagai objek gitu. Gitu sih. Sebagai orang yang nulis film juga, aku biasanya juga melihat gimana sutradara meletakkan kameranya untuk karakter mana gitu. Karena ya itu tadi based on male gaze teori kan, itu ngaruh ternyata sama apa yang kita persepsi, yang kita dan ternyata itu berkontribusi ya kan terhadap ya all this beauty standard yang akhirnya udah ke-shape sekian ratus tahun ya. Gitu. Tapi kalau di filmmaking sendiri based on pengalamannya Mas Luki, gimana, ada nggak usaha-usaha atau mungkin upaya-upaya untuk men-challenge itu sebenarnya, atau secara sadar, atau mungkin ketika melakukan itu kira-kira hambatannya apa gitu? Karena kan mungkin karena udah ratusan tahun juga, penonton juga kan pasti punya habit yang lama-lama kebentuk tentang apa yang cantik, apa yang nggak cantik buat mereka tonton gitu. Ya sebenarnya kalau di industri kita emang aku sering mendengar sih, kayak misalnya kita mau propose pemain ini sebagai lead gitu, terutama perempuan ya,
gitu. Itu pasti sering banget kayak, oh dia bukan lead material. Oh You know wow, what I mean? this is new for me. Or A she's good more insight. of a, Iya. you know, dia lebih kayak a character actor gitu. Oh. A journeyman. Journeyman itu apa? Ya maksudnya aktor yang apa bisa berubah-ubah dan Oke. you know. Jadi in a sense akhirnya kayak definisi a leading lady gitu. Itu tuh jadi apa ya? Ada Sesuatu yang indikatornya pengen aku sendiri. challenge terus Oh. gitu. Itu something yang aku selalu conscious sih gitu untuk men-challenge that way. Ya, Gitu. kayak Frances McDormand Exactly. itu kan Iya. gila banget Tapi dia kalau di industri actingnya. kita emang jarang sekali we see someone older Iya. of a certain age Iya. gitu yang menjadi lead. Ya karena itu, karena lensa bahwa perempuan itu kan harus muda dan cantik. Kalau udah nggak muda dan cantik, jadi nggak menarik gitu. Jadi nggak perlu difokus, nggak perlu menjadi fokus sebuah cerita. Padahal, wah, kalau kita dengerin perempuan yang sudah berumur bercerita itu banyak sekali yang mereka bisa share. I make you happy, right? Of course. Kalian kan couple goals banget, ya kan? Kasihanlah hambamu Mila yang hina dan berdosa ini. Hindarkanlah bujukan iblis yang menghancurkan iman. Kamu harus sakit, jangan sampai kamu jadi gila. Apa memang aku udah gila? Nah, kita bakal ngobrolin project terbarunya Mas Lucky dan Kak Mar di sini. A Normal Woman, film terbaru Mas Lucky. Mungkin boleh ceritain dulu dikit tentang apa sih sebenarnya Normal Woman? Normal Woman itu sebuah psychological drama yang mengisahkan tentang Ibu Mila yang diperankan oleh Marissa Anita, seorang housewife yang menjalankan hidupnya dengan tanda kutip sempurna gitu. Menjadi seorang ibu, menjadi seorang mertua, apa namanya, menantu. Belum, anakku belum kawin. Tiba-tiba terkena sebuah penyakit misterius yang tidak bisa dijelaskan kenapa gitu, dan dari situlah dia merasa dia di-betray oleh lingkungannya, oleh keluarganya, dan juga oleh tubuhnya gitu. Dan bagaimana ini menjadi a journey of, I would say, self-retrieval gitu, untuk dia bisa sembuh gitu dari penyakitnya. Kurang lebih begitulah. Kalau Kamar ketemu sama naskahnya kapan dan waktu ketemu? Karena aku dengar konon katanya Marissa Anita adalah aktor yang cuman mau main film yang dia suka naskahnya gitu. Jadi kan pasti udah suka ya sama naskah A Normal Woman, makanya mau main. Itu betul. Untuk mengkonfirmasi berita yang beredar itu betul. Tapi aku sebetulnya udah mengiyakan itu sejak dari konsep. Karena aku ingat banget waktu itu diajak ketemuan, kita ngopi ya di Plaza Senayan. Terus Lucky tuh bawa buku tebel, judulnya Myth of Normal dari Dr. Gabor Mate. Inti dari buku itu adalah ada koneksi yang erat antara tubuh dan pikiran. Jadi kalau misalnya, intinya simpel lagi nih, kalau misalnya manusia stres itu biasanya tubuhnya pasti akan ngasih alarm. Ada orang yang asam lambungnya naik, ya kan, stres langsung asam lambung naik. Ada yang sakit kepala, ada yang sakit leher, ada yang pegel-pegel di sini, linu segala macam. Itu karena tubuhnya bilang, woi, kamu lagi stres ya, ayo coba di manage. Nah, mulainya dari situ ya Luk ya. Terus akhirnya Lucky terinspirasi untuk menulis ini gitu. Jadi film ini selain apa yang tadi Lucky sudah ceritakan, karakter Mila ini menggambarkan itu gitu loh. Main body connection dan apa yang terjadi ketika kita itu tidak selaras di dalam sehingga tubuhnya berontak. Langsung boom. Langsung boom. Aku sebenarnya dari ide aku ingat banget ketemu dia sama Andri Chung di Goethe Institute di lapangan parkirnya. Mereka langsung bilang, Marissa, we have a project and we want you to be in it. I'm like, yes, okay. Aku belum baca naskahnya, belum apa. Pokoknya aku kalau udah lihat muka dia dan muka Andri, I'm like, yes, I know, because they're such great storytellers. Pas baca naskahnya tentu semakin gitu, karena sebetulnya yang dialami oleh Mila itu agak mirip dengan apa yang aku sedang alami sekarang.
secara periode gitu ya. Jadi aku tinggal pada saat aku baca naskahnya, aku tinggal diskusi sama Lucky pada saat itu untuk menyamakan kepala biasa gitu ya. Dan aku suka banget diskusi sama Lucky. It's always effortless. Kita tuh kalau ngobrol tuh kayak udah, emang kita satu kepala aja gitu. Jadi nyambung aja, saling melengkapi. Karena mungkin kita have a really big interest on the human condition in Yes. many ways gitu. Karena Betul. maksudnya kita kan juga we try to figure out ourselves in Yes. many ways, ya Banget. kan? Jadi akhirnya ketika kita menganalisa karakter Mila gitu, kan kita jadi ngomongin kayak you know her inner child Yes. gitu kan, which is itu nanti ada representasi lah di film gitu Iya. tanpa spoiler. Heeh. Tapi juga you know the idea of what is healing Yes. gitu, dan juga apa ya bagaimana kita makin disconnected dengan ourself, sense of Yes. self gitu. Yes. Itu semua jadi pembahasannya gitu ketika ngomongin karakternya. Jadi karena kita memiliki interest yang sama kali ya dalam Betul. hal itu. Ini very very psychological sih. Aku udah ngeliat sih anak-anak Gen Z akan bisa relate gitu. sama story-nya. Tapi kalau karakter Mila ini sendiri, Mas Lucky inspirasinya dari mana? Ada selain buku tadi mungkin yang Ya sebenarnya kan aku beli buku itu karena aku juga suka sakit-sakit punggung ya, yang jadi mau cari tahu dulu. udah yoga dan segala macam gitu, dan apa visio gitu. Kadang suka muncul tiba-tiba gitu, dan udah dicek apa semua tuh there's nothing wrong, Yes. you know. Jadi kan I was wondering ini sebenarnya gue kenapa sih, you know. Jadi akhirnya I read that book The Myth of Normal gitu, yang the idea of tadi yang Marissa bilang gitu, tubuh kita tuh ketika lo sakit tuh it's not just a biological thing, tapi it's like an alarm that Yes. tells you ada sesuatu yang abnormal dari cara lo menjalani hidup lo saat ini Yes. gitu. Dan itu pasti urusannya dengan being disconnected dengan our sense of self gitu. Karena kita sangat apa ya peduli dengan yang namanya attachments, you know, over too many things gitu. Dan juga we constantly self deny ourselves gitu. Dan ternyata itu ada hubungannya gitu. sama sakit yang muncul di badan ya. Betul. Nah di sini judulnya kan A Normal Woman dan senternya tuh Mila gitu. Ada nggak alasan khusus kenapa akhirnya memilih si karakter utama ini perempuan? Mungkin nyambung sama jawaban barusannya Kamar tentang beban tadi. Betul, karena ya setelah aku baca-baca dan do some research, memang banyak sekali yang namanya chronic illness ini menyerang perempuan gitu. Dan mainly itu juga banyak yang disebabkan karena apa ya, this idea of being a woman yang lo harus serve, you know, lo harus give and nurture gitu, tapi nggak mendapatkan itu kembali Yes. gitu. Jadi justru banyak banget yang akhirnya sakit, this kind of like chronic mysterious illness, itu tuh orang-orang yang sangat apa ya, yang nggak mau konflik, manusia-manusia yang sangat manut gitu. Itu akhirnya malah banyak yang mengalami itu gitu. Jadi itu alasannya kayak emang ini harus that kind of woman gitu menurutku sebagai karakter utama gitu. Dan kenapa a normal woman? Karena emang itu kan filmnya mempertanyakan what is normalcy gitu. Buat on the surface Mila's life tuh it's very normal gitu. Dan dia aspire to be a good mother, to be a good wife, to be a good menantu gitu. Dari kacamata society itu semua amazing traits gitu. Tapi itu semua bertolak belakang dengan seperti yang Marissa bilang gitu, authenticity dia as a human being yang gak di-attach dengan any of those labels. Gitu. Identitas itu, karena memang betul nambahin apa yang Lucky bilang kan, peran perempuan itu kamu koreksi aku kalau aku salah ya. Aku merasa peran perempuan itu lebih banyak daripada peran laki-laki. Aku agree. Oh kamu agree, oke. Kalau gitu kita sudah satu kepala ya Bang. Karena kita kan ya itu Lucky bilang jadi istri, jadi menantu, jadi ibu. Belum lagi kalau misalnya dia punya profesi, dia jadi profesinya dia. Banyak banget gitu. Nah yang aku perhatikan adalah karena dalam diri perempuan itu secara alami memang kita itu mau merawat gitu ya, mau nurture. Seringkali kita banyak sekali memberikan diri kita itu selalu untuk orang lain.
Dan kita akhirnya lupa memberikan juga ke diri kita sendiri. Kalau misalnya aku lepas segala macam relasiku ini, maksud Attachments. iya kan, attachment, ya identitasku apakah sebagai seorang istri atau sebagai seorang anak atau seorang tante, jurnalis, aktris, aku lepas semuanya misalnya. Aku ini siapa? Itu yang mungkin jarang kita tanyakan ke diri sendiri. Dan Aku mungkin ini bahkan nggak siapa? diajarin ya. Makanya itu Dam. Kalau nggak diajarin, bayangin nih ya, kita tuh jadi kayak nggak jejek gitu loh. Kayak pohon itu akarnya tuh jadi tipis banget, jadi selalu tuh terombang-ambing gitu sama kebutuhan orang lain, keinginan orang lain. Akhirnya kita kehilangan diri sendiri. Kita pun juga, aku merasa ya, kalau kita nggak mengenal diri sendiri, mau secara tulus menumpahkan cinta itu juga sebetulnya akarnya itu dari mana? Kalau menurut kamu seberapa relatable karakter Mila ini buat kita yang nonton nanti? Terutama dia sebagai perempuan ya. Yes, aku rasa perempuan akan bisa berkaca ya, mungkin dari aspek yang berbeda gitu. Laki-laki bukan berarti nggak bisa berkaca, tapi mereka bisa menjadi mengerti. Oh, ternyata perempuan tuh berpikirnya begitu. Oh, itu ternyata struggle yang dia rasakan begitu gitu. Jadi mungkin menjadi lebih empati ketika melihat film ini gitu. Pendekatan untuk ke karakter Mila ini sendiri gimana sih? Karena di story-nya kan ya itu tadi dia menjalankan beban sebagai istri, sebagai menantu, sebagai ibu juga gitu, dan kita akan ngeliat struggle dia di setiap momen dalam film gitu. Pendekatan apa yang dilakukan buat karakter ini? Wow, mungkin dari pengalaman ya. Mungkin Marissa yang 10 tahun lalu lebih seperti Mila. Dalam arti dia itu selalu ya memberi gitu, memberi tapi karena merasa diharuskan. Karena merasa, oh ini emang udah kewajiban jadi aku harus melakukan ini. Oh ini yang diterima masyarakat. Kalau sekarang tuh kan ada periode namanya midlife crisis ya. Biasanya itu terjadi di akhir usia 30-an, awal 40-an sampai pertengahan 40-an. Ini memang secara biologis itu adalah sesuatu yang alami. Itu sebetulnya periode di mana kita itu mulai menjadi diri kita sendiri. Kalau kita berikan ruang ya. Memang it's a difficult process karena kita berubah. Biasanya kalau kita berubah pasti ada orang-orang di sekitar kita yang kaget. Itu adalah what Mila goes through. Dan untungnya umurku sama Mila juga mirip. Ya kira-kira ya mirip sekitar gituan. Jadi aku melihat film ini sebetulnya ya salah satunya seperti memperlihatkan manusia yang tadinya itu hidup tapi sebenarnya tidak hidup karena tidak bangun gitu ya, menjadi manusia yang hidup dan bangun. Iya, setidaknya menjadi permulaan dia bangun seutuhnya. Dan proses itu akan kita lihat di film ya, terutama di karakter Mila ini. Dan aku ingat banget diskusi kita kayak gimana kita menggambarkan cara tidur Mila di awal film versus di akhir film. Kamu ceritain dong. Which is takut spoiler, tapi anyway. Perhatiin ya guys, di awal sama di akhir. It's kind of like that, right? Oh yes, bener. Bener banget. The idea of finally awaken. Iya. Tapi di A Normal Woman ini walaupun senternya Mila, tapi kan ada karakter lain, terutama perempuan, ibu mertuanya Mila, terus ada anaknya Mila juga yang perempuan menuju dewasa gitu. Iya. Waktu nulis ini sebenarnya apa yang ada di apa yang menginspirasi Mas Lucky untuk bikin tetap story generasional ini? Iya, karena sebenarnya kan yang kita berusaha hindari itu jangan sampai penonton tuh mengasumsikan apa yang terjadi terhadap Mila itu tuh karena misalnya ibu mertua yang seperti itu gitu. You know what I mean? Kita nggak mau mengantagonize in any way gitu. Jadi kita justru mau nunjukin kalau ini tuh konstruksi gitu yang udah dibentuk lah gitu, dan dari generasi ibu mertuanya versus Mila gitu, dan ke anaknya ini sebuah
konstruksi yang nggak berubah nih, Hmm. yang dianggap normal gitu oleh society kita gitu. Nah tinggal harus ada yang nge-break itu kan gitu, dan itu yang kurang lebih terjadi. Dan yang nge-break itu kan sebetulnya juga ya pertumbuhan alami dia gitu sebagai manusia ya kan. Iya. Jadi it's just a natural process of human growth in my opinion. Betul, tapi di satu sisi juga kita memiliki karakter yang ingin menjadi bagian dari konstruksi itu gitu loh. Yes. Yang menurutku itu valid aja. Iya, nggak apa-apa Iya kan? juga. Iya, Karena benar. mungkin itu otentik buat dia. Iya. Tapi yang menarik tuh sebenarnya di 3 karakter ini terutama ya, 3 karakter perempuan utama ini aku ngeliat ada isu body image di masing-masing, tapi itu dibedakan dengan umur mereka kan gitu. Jadi kayak ternyata walaupun di masih kecil ada isu body image ini, terus di karakter Mila juga ada, di ibu mertuanya juga ada gitu. Sebagai penulis dan sutradara, Mas Lucky, apakah secara sengaja meng-highlight itu atau enggak sebenarnya? Iya tentunya ya, apalagi sekarang di zaman social media ini gitu, kan emang ini semua membuat kita semua jadi merasa inadequate in many ways. Itu kan yang digunakan secara ekonomis ya, Yes, gitu betul. untuk menjual dan to advertise whatever it is they want to advertise gitu. Jadi menurutku salah satu yang paling gampang untuk membuat kita merasa inadequate adalah obviously your body gitu. Dan karena film ini sangat berkaitan dengan penyakit yang terjadi dalam tubuh gitu, menurutku itu sesuatu yang enak buat dikaitkan gitu sih. Ngomongin medsos maksudnya di film ini juga kelihatan ya, ada subplot tentang gimana sebenarnya medsos mempengaruhi kita juga gitu. Dan ada namanya beauty privilege gitu. Gimana kayak sains bilang orang yang lebih beautiful, cewek cowok itu punya kesempatan hidup lebih baik kerja di pendidikan, di pekerjaan gitu. What do you think about this issue buat Kak Marifa? Iya itu sayangnya adalah fakta ya. Karena memang sudah ada penelitiannya dan hasilnya ternyata begitu gitu. Bahkan ada yang ngomongin juga tinggi badan itu juga ngefek loh lu cepat dapat kerjaan atau enggak. Tapi aku nggak tahu ya apakah ini kena ke cowok atau Kena juga sih. cowok juga Kayak kan? misalnya kalau dalam film ya, Iya. misalnya kita casting gitu, terus Iya. ada misalnya aku suka banget aktor ini gitu, Iya. tapi kadang suka dapat komen kayak, oh dia kependekan gitu Oh, loh. wow. Jadi the Oke. idea of misalnya lo bikin romcom lah gitu, the Yes. idea of cowok lebih pendek Tinggi. dari leading lady-nya tuh Yes. masih kayak sulit diterima Yes, gitu. betul. Ada gitu-gitunya sih. Dan itu persepsi yang kita bawa sebagai penonton kan, akhirnya Iya. jadi kayak oh cowok tuh harus selalu Iya lebih tinggi, lebih dan gagah dan you know. Iya, ya karena Secara didikte fisik. selama bertahun-tahun itu kan. Iya. Tentang male gaze ini, kalau dari Mas Lucky sendiri sebagai filmmaker gitu ya, apa efek lain yang dirasakan mungkin buat laki-laki? Karena kan sebenarnya kalau kita ngomongin male gaze terus selalu kita ngomongin tentang efeknya ke perempuan gitu. Di laki-laki kan juga sebenarnya ada belakangan ya, terutama di medsos tuh kayak yang lebih fit badannya, yang lebih suka olahraga itu yang punya kesempatan jauh lebih besar. Dan sebenarnya di Dear David juga ada sedikit ngomongin itu kan, gimana Mhm. kalau ini terjadi di Exactly. cewek, gimana kalau terjadi di cowok. Yes. Di Normal Woman, aku ngelihat itu ada di karakter suaminya Mila juga gitu. Mungkin boleh cerita nggak di proses pembuatan itu dengan sengaja atau enggak? Ya obviously karakter suami Mila ini kan harus digambarkan sebagai pria yang tanda kutip ideal gitu. Yang sangat masuk akal, dia menjadi sosok yang di-desire oleh perempuan-perempuan gitu. Jadi emang kita bermain sedikit dengan that kind of stereotype gitulah. Kayak misalnya dia nge-gym gitu loh, dan dia he has a certain stature, the way he dress, the way he present himself as a gentleman gitu. Itu semua kita aware gitu ketika menciptakan karakter ini gitu, karena kita mau bikin Mila juga ngerasa kayak what is wrong with me gitu loh. You know what I mean? Kayak I have this tanda kutip perfect husband Yes. gitu kan. Perfect life, Perfect house. perfect everything. Ngomongin house-nya juga
ada alasan khusus nggak dibangun beton semua gitu, tapi Old money. benar. Tapi Mila ngerasa nggak nyaman banget Mm-mm. gitu. Yes. The whole movie gitu. Iya, karena it's a prison Hmm. basically Mm-mm. gitu. Tapi gimana kita menggambarkannya as a gilded cage ya Yes. gitu. She lives in a cage. Mm. Dan emang it's conscious sih, kita nggak mau ada yang personal di rumah itu. Dan there's nothing about Mila in the house gitu. Yes. Jadi it's always him gitu. Even the Dari flowers that she loves. iya, jadi dari the choice of color dan Iya. juga the decoration gitu, itu semua sangat impersonal gitu. Jadi dan aku selalu merasa kalau sebuah space yang pendek Mm-mm. itu lebih represif rasanya ya gitu. Kalau ceilingnya sangat ini gitu. Jadi itu juga kita desainnya begitu sih. Menarik banget. Mungkin yang nonton juga pada penasaran ya gimana Normal Woman. Buat yang bakal nonton kira-kira kenapa perlu nonton Normal Woman? Dari Kak Mar Kamu dulu. dong. Aduh. Yang jelas penonton terutama perempuan itu mungkin di akhir film itu jadi ada momen di mana mereka diem dan mereka berefleksi terhadap kehidupan mereka sendiri dan peran mereka sebagai perempuan di keluarga kah, di masyarakat kah gitu. Dan apapun hasil refleksinya itu ya milik mereka sendiri. Tapi harapannya ini bisa menjadi pemantik bagi para perempuan untuk merefleksikan ini ke kehidupan mereka sendiri. Dan juga semoga yang laki-laki juga bisa menonton film ini dan menjadikan ini jendela untuk melihat, oh begini ya, ada perempuan yang mungkin berpikir begini ya, oh mungkin tekanan-tekanan yang dialami perempuan selama ini aku nggak pernah lihat, tapi sekarang aku mulai memahami gitu. Nah, sama juga perempuan juga tidak akan pernah bisa merasakan betul menjadi laki-laki itu seperti apa. Tapi setidaknya semoga ini bisa membuka semacam, oh ya aku mau memahami kamu dan kamu mau memahami aku. Gitu. Menarik. Mas Lucky. I love the movie. Mungkin karena I gue love the bikin ya. movie. Tapi I find it something yang provocative Yes. dan semoga bisa menciptakan conversation regardless itu pro atau kontra. Betul. Tapi ya itu tadi, semoga bisa open up some minds and hearts. Tapi film-filmnya Lucky Kuswandi selalu provokatif dan selalu membuka diskusi ya. Selalu bikin mikir. Iya, selalu bikin mikir. Jadi harus ditunggu dan ditonton ya. Makasih banget Kak Marissa, Mas Terima Lucky kasih, udah hadir di Adam. podcast kita. Semoga nanti setelah nonton juga pada rame ngomong diskusinya di kolom komentar mungkin. Amin. Thank you. Makasih sekali lagi udah Terima datang. kasih. Thank you. Terima kasih Magdalene. Thank you Magdalene. Kita ketemu lagi di episode berikutnya.